Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Toharoh. Sebelumnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami 1. Pengertian Toharoh, hadas, dan najis. Yang kedua, dapat menjelaskan atau menyebutkan macam-macam air. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan macam-macam najis. Pengertian Toharoh. Menurut bahasa, Toharoh berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, Toharoh adalah membersihkan atau menyucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis. Ada dua pengertian yang perlu dipahami dalam bab ini. Yang pertama yaitu najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Apa sajakah alat yang dapat digunakan untuk bersuci? Alat yang dapat digunakan untuk bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu benda cair dan benda padat. Benda cair contohnya air, sedangkan benda padat contohnya batu, kayu, tisu, dan daun. Kita bahas terlebih dahulu tentang macam-macam air. Air dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan menyucikan, yang tentunya sah jika digunakan untuk bersuci. Contoh air mutlak atau air yang sah jika digunakan untuk bersuci antara lain yaitu air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air terjun, air embun, dan air es. Macam-macam air yang kedua yaitu air musyamas, yaitu air yang makruh digunakan untuk bersuci, yang artinya sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci. Contoh dari air musyamas ini yaitu air yang panas karena dalam waktu yang lama terjemur oleh terik matahari dalam bejana selain terbuat dari emas dan perak. Macam-macam air yang ketiga yaitu air tahir ghairu mutahhir, yaitu air yang suci namun tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Contohnya yaitu air kopi, air teh, air kelapa, air jeruk, air sirup, dan lain-lain. Macam-macam air yang keempat yaitu air mustakmal, yaitu air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci. Dan air yang kelima yaitu air mutanajis, yaitu air yang telah terkena najis dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Kita berlanjut ke macam-macam najis. Najis dibedakan menjadi 3, yaitu najis berat atau najis mughaladhah, najis sedang atau najis mutawasito, najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis berat atau najis mughaladhah. Najis berat yaitu najis dari anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya. Dan cara menyucikannya yaitu dibersihkan dengan air yang suci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Najis yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughaladhah dan mukhaffafah. Contoh kotoran manusia dan hewan, nanah, arak,
muntah, bangkai binatang, dan lain-lain. Cara menyucikannya dengan menghilangkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Najis ringan atau najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara menyucikan najis ini yaitu dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci. Dari hadas kecil terlebih dahulu. Cara menyucikannya yaitu dengan wudhu atau tayamum. Jika berhadas besar, maka cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi. Dan jika kita sedang buang air, maka cara mensucikannya dengan istinja. Untuk materi kali ini sampai di sini, dan kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi hadas kecil dan hadas besar. Terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.